Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, diganjar pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita duduk bersama di tempat yang dimuliakan ini, dan semoga kehadiran kita di sini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah seseorang atau suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah dan mengajarkannya, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan hidup, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffatuhumul malaika, para malaikat hadir di majlisul ilmi. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan orang-orang yang hadir di pengajian disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya di atas arsy, dan mereka para malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah sampai di hadis tentang masalah taubat, ya, tentang masalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terkait masalah bertobat. Dan sebelumnya kita bahas masalah al-ikhlas, ya, tentang 3 orang yang diuji di dalam gua, dan juga masalah muraqabah yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dengan kusta, dengan buta, dengan botak, ya. Ini sudah selesai jamaah sekalian. Kita masuk kepada bab taubah, yaitu bab bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimulai dari hadis Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sejalur sahabat Anas bin Malik. Apanya Nabi? Anas bin Malik apanya Nabi? Khadim. Apa artinya khadim? Ya, pelayan, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umurnya masih kecil, maka dia sudah berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Anas bin Malik di hadis yang lain, saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah luar biasa dalam perkara dunia, ya, dalam perkara dunia. Bahkan saya pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilkan sesuatu untuk beliau. Ternyata di tengah jalan, karena dia masih kecil, ketemu dengan teman sebayanya, ajak main, maka dia ikut main. Nabi nunggu lama sekali. Kemudian Nabi keluar rumah cari Anas bin Malik, maka dia temukan Anas bin Malik bersama dengan teman-temannya, kawan-kawannya. Maka Nabi mengatakan, ya Unais. Jadi Anas, ya, dipanggil apa? Unais. Unais itu panggilan kasih sayang, ya. Jadi kalau dari Anas menjadi Unais, itu namanya ismu tasghir, dikecilkan, maka maknanya panggilan kasih sayang. Ya Unais, ya, tidakkah engkau tunaikan dulu keperluanku baru kau mau main sama teman-teman?
Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah melihat Nabi SAW itu emosi marah sedemikian. Ya. Sehingga di antara orang yang beruntung ya adalah Anas bin Malik yang melayani Nabi SAW menjadi pembantu beliau. Baik, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala sangat senang ya ketika seorang hamba itu bertobat kepadanya, melebihi seseorang yang membawa untanya di padang pasir yang sangat luas, kemudian untanya itu hilang, padahal di atas untanya, di atas kendaraannya itu ada makanannya, ada minumannya, dan bisa jadi ada pakaiannya di atas. Dia cari kemana-mana, tidak dapat, maka dia putus asa. Sampailah orang itu di sebuah pohon, kemudian duduk di bawahnya bersandar karena sudah putus asa. Tiba-tiba hewannya tersebut datang, untanya datang. Kemudian dia bangun, dia jumpai, kemudian dia langsung pegang tali kekangannya. Kemudian dia mengatakan, saking senangnya dia bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan, Anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau itu adalah hambaku dan saya ini adalah Tuhanmu. Ini saking senangnya. Ya kata Nabi SAW, Allah lebih senang daripada laki-laki yang seperti ini. Ya, ini perkataan kufur, tapi tidak dianggap sebagai dosa oleh Nabi SAW karena dia terpeleset. Ya, saking senangnya. Ya, Nabi ingin menjelaskan kalau seorang itu bertobat kepada Allah, maka Allah lebih gembira, lebih senang daripada orang yang sedemikian rupa. Ya, ini luar biasa ya. Ini motivasi yang besar kepada kita semuanya agar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertobat hanya kepadanya. Baik, hadis yang selanjutnya adalah hadis tentang pembunuh 100 nyawa, ya. Pembunuh 100 nyawa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Ya, dulu sebelum kalian ada orang yang sudah membunuh 99 nyawa. Ya. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rohibin. Maka dia bertanya kepada orang yang paling tahu, manusia yang paling tahu di muka bumi ini. Maka dia ditunjukkan untuk bertanya kepada seorang rohib. Rohib ini apa kalau kita? Ya, dia ahli ibadah. Ya, jadi rohib itu artinya ahli ibadah. Maka dia datang. Faqal innahu qatala 99 nafsan fahallahu minat taubah. Jadi si pembunuh ini yang sudah bunuh 99 orang, dia bertanya, ada orang sudah bunuh 99 manusia, apakah tobatnya diterima oleh Allah? Ternyata si rohib mengatakan apa? La, tidak, dia tidak bisa diterima tobatnya. Faqatalahu, maka si pembunuh ini bunuh si rahib juga. Fakammalahu bihi mi'ah, sehingga yang dia bunuh berapa orang? 100 orang. Ya. Jadi dia datang kepada ahli ibadah, ternyata ahli ibadah mengatakan tidak ada tobat untukmu. Ya. Maka dia menyempurnakannya menjadi 100. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian dia bertanya kepada orang yang paling tahu di muka bumi ini, fadulla ala rajulin alimin. Maka ditunjukkan kepada orang yang alim, ahli ilmu. Ya, ini ahli ilmu yang kedua ya, ahli ilmu. Faqal innahu qatala mi'a nafsin. Ada orang yang sudah membunuh 100 nyawa. Fahallahu minat taubah. Apakah ada taubat untuknya? Maka orang yang ditanya ini mengatakan, "Na'am, ya ada taubat untuknya. Tapi syaratnya satu. Dia harus meninggalkan tempat tinggalnya, kemudian dia menuju ke desa, ke tempat yang semua orang di sana menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan saleh." Maka laki-laki ini yang sudah bunuh 100 nyawa, dia tinggalkan kampung halamannya. Ya. Di tengah perjalanan, ya, atahu al-maut. Ternyata dia didatangi oleh kematian, dicabut nyawanya, meninggal di tengah perjalanan. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Sehingga turun dua malaikat. Ada malaikat rahmat,
malaikat kasih sayang, yang kedua malaikat azab. Ya, dua-duanya berseteru. Kata malaikat rahmat, ini milik saya. Kata malaikat azab, tidak, ini milik saya. Dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ya, kata malaikat rahmat, oh tidak, ja'a ta'iban muqbilan bi qalbihi ila Allah Ta'ala. Dia datang sudah mau bertobat, meskipun dia belum melakukan kebaikan sama sekali, tapi dia sudah berniat untuk bertobat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim satu malaikat lagi. Namanya malaikat wasit, ya, yang menengahi antara malaikat rahmat sama malaikat azab. Jadi penengah. Bagaimana caranya untuk menghilangkan permasalahan ini? Karena mereka berseteru untuk mengambil laki-laki ini. Maka kata malaikat yang ketiga ini, kisuma bainal ardain. Kalian ukur, ya, jarak mana yang paling dekat. Apakah tempat matinya ke tempat dia bertobat, atau dari tempat matinya ke asal dia, atau dari desa dia, mana yang paling dekat? Paham di sini, ya? Jadi diukur, misalnya kalau dia di pertengahan ini tempat tinggalnya mana yang lebih dekat, ke sini atau ke tempat taubatnya. Diukurlah. Setelah diukur, ternyata yang paling dekat satu langkah adalah yang di tempat taubatnya, lebih dekat daripada dari desanya yang dia tinggalkan. Maka malaikat rahmat mengatakan, ya hadani, ya maka ini milikku. Ya, dia pun dicabut atau diambil oleh malaikat rahmat, yang mananya adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jamaah sekalian, hadis yang akan kita gali faidah yang banyak dari pembahasan ini. Baik, kita sebutkan beberapa faidah yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, bahaya memberikan fatwa yang salah. Nah, ini bahaya jemaah sekalian, ya. Ya, laki-laki yang tadi yang dibunuh itu, dia dibunuh karena memberikan fatwa yang salah, jawaban yang salah. Sehingga ini para ustadz, ya, para kiai atau siapapun itu, ketika ditanya kemudian tidak tahu, lebih baik bilang apa? Ya, la adri. Mau mana la adri? Ya, saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu jawabannya. Begitu saja. Sebagaimana Imam Malik diberikan 48 pertanyaan. Kemudian dari 48 itu yang bisa dijawab cuma 8 pertanyaan saja. Yang 40-nya la adri. Kata orang yang bertanya ini, ya Imam, saya datang kepadamu, perjalanannya 6 bulan. Perjalanannya 6 bulan hanya untuk bertanya permasalahan itu. Kemudian engkau mengatakan la adri. Kata Imam Malik apa? Katakan kepada orang yang mengutusmu bahwa Imam Malik mengatakan la adri, saya tidak tahu. Pulang sana, ya, saya tidak tahu. Ya, subhanallah, ya. Ini pelajaran yang pertama jamaah sekalian. Seorang ketika ditanya kemudian tidak tahu, bilang la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu jawabannya. Baik, kemudian yang kedua, pelaku taubat, pelaku pembunuh diterima taubatnya. Ya, jadi meskipun dia membunuh manusia, kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan jamaah sekalian, jangan lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa saja yang kita lakukan, sampai dosa kesyirikan, ya, sampai dosa kesyirikan yang kita lakukan, jangan malu untuk kembali kepada Allah. Karena dosa syirik ini kalau dia meninggal di atas kesyirikan, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia mau bertobat, memohon ampun kepada Allah, maka insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi apalagi dosa yang lebih kecil daripada ini, ya, lebih kecil misalnya dari ini ghibah, ya, namimah, ya, atau yang lainnya, ini lebih kecil dari pembunuhan. Maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat hambanya tersebut. Kemudian yang ketiga, larangan menunda taubat. Ini tidak boleh ditunda. Jadi meskipun Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, tobat jangan ditunda. Karena kematian itu datang tidak menunggu orang bertobat dulu. Ya, tidak menunggu orang bertobat dulu. Ada kisah singkat, ya, ada orang tulis, dia mengatakan cerita singkat, ya, cerita singkat. Dia mengatakan besok saya bertobat. Malam harinya dia tidur, besoknya sudah meninggal. Tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hal yang demikian jamaah sekalian, seseorang ketika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersegera bertobat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marrah." Demi Allah, saya beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu harinya lebih dari 70 kali. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tidak ada yang bisa memasuki surga kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulainya. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi masih bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, "Kunna na'udu li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah." Kami menghitung-hitung tobatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kali duduk itu lebih dari 100 kali. Jadi satu kali duduk lebih dari 100 kali. Beliau mengatakan, "Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau hai Allah adalah Maha penerima tobat lagi Maha pengampun." Jadi jamaah sekalian, bertobat kepada Allah, ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis pada pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi, hadis ke-42, ini juga motivasi bagi kita untuk bertobat kepada Allah. Ya, Allah mengatakan, "Ya ibadi, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai hamba-hambaku, selama kalian mau bertobat kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni segala dosa kalian dan saya tidak peduli seberapa banyak dosa yang kalian lakukan. Ya ibadi, law balagha dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, jika seandainya dosa-dosamu itu menjulang sampai ke atas langit. Ini perumpamaan orang yang saking banyak dosanya, ya, sampai dosanya itu sampai di atas langit. Dosa mencuri, zalim, korupsi, segala macam. Dosanya sampai ke atas langit. Thumma astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu lak, maka saya akan ampuni dosa-dosa. Ya, bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law ataitani bi qurabil ardi khotoya." Jika seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa 10 gunung. Ini saking banyaknya, lebih banyak daripada dosa sampai ke atas langit. Ini dosanya 1 gunung. Summa astaghfartani, summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau berjumpa denganku, syaratnya tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Subhanallah. Ya, ini maha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita jamaah sekalian. Dan ketika seorang syekh ditanya bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya, maka syekh itu mengatakan, seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala letakkan penyesalan di dalam hatinya, kemudian dia meminta ampun, bertobat, beristighfar, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Ini bukti kemurahan, ya, kemaha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-hambanya. Yang keempat jamaah sekalian, faedah yang keempat, ya, hati
ahli maksiat lebih cepat bertobat dari ahli bid'ah, dari ahli bid'ah, ya. Jadi orang yang maksiat, misalnya dia berjudi, dia pasti ini dosa ini saya lakukan ini karena saya terkalahkan oleh hawa nafsu, atau dia korupsi, atau dia mencuri, atau dia berzina, dia yakin ini dosa. Di dalam hatinya, insya Allah suatu saat saya akan tobat. Selama dia muslim sejati, ya, dia akan mengatakan insya Allah saya tobat. Kenapa? Ini maksiat ini, ya. Maka orang yang ahli maksiat, dia akan mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun para ahli bid'ah ini tidak mungkin, susah untuk bertobat. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Saya ulangi, ya, bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Kenapa? Al-ma'siyatu yutabu minha. Kalau kemaksiatan maka orang pasti mau bertobat. Wal bid'atu ma yutabu minha. Adapun bid'ah maka orang susah untuk bertobat darinya. Karena dia anggap yang bid'ah ini adalah sesuatu yang baik. Bagaimana kita mau bertobat dari sesuatu yang baik? Ya. Jadi faedah yang keempat ini jamaah sekalian mengingatkan kita akan bahaya daripada bid'ah, mengada-ngada dalam beragama, yang dosanya itu dosa yang sangat besar, ya, diantaranya tertolaknya amal, diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan seterusnya. Baik, yang kelima, perintah untuk bergaul dengan orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, sebagaimana pesan dari ahli ilmu kepada pembunuh 100 nyawa ini, kamu tinggalkan kampung halamanmu, kemudian kamu menuju kepada kampung halaman yang mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amalan-amalan soleh. Dan ini diantara hal yang bisa menguatkan keistiqomahan dalam berhijrah, yaitu bergaul dengan teman-teman yang soleh, ya. Bergaul dengan teman-teman soleh ini menjadikan orang itu kuat dalam berhijrah, istiqomah, kemudian jauh dari tipu daya setan, ya, tipu daya setan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang baik dan orang yang berteman dengan orang yang jelek. Kata beliau, sebagaimana pandai besi dan penjual minyak wangi. Artinya kalau dia berteman dengan teman yang baik, maka dia seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau dengan teman yang buruk, seperti dengan pandai besi. Kata beliau, kalau berteman dengan penjual minyak wangi, imma tabta'a minhu, bisa jadi engkau membeli minyak wanginya, atau dia kasih gratis, ya, dia kasih gratis bagi-bagi, atau minimal tajid minhu raihatan thayyibah, kamu mendapati darinya aroma yang sangat wangi. Minimal begitu kalau berteman dengan orang yang baik. Dan berteman dengan orang yang buruk kebalikannya, seperti pandai besi. Kata Nabi, bisa jadi dia akan membakar bajumu, atau bisa jadi minimalnya engkau mendapatkan aroma yang tidak sedap darinya, ya. Jadi ini perumpamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait masalah berteman dengan orang-orang yang baik. Ini jamaah sekalian, ya, 5 faidah yang bisa kita ambil dalam hadis yang mulia ini. Baik, syarat diterimanya taubat, yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal, yang ketiga ayyuqliya 'anil ma'siyah, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, yang keempat ayyazim alla ya'uda fil mustaqbal, ya, ringkasannya tidak mengulangi. Ada kitab di situ. Baik, tapi di kitab Riyadhus Shalihin jamaah sekalian, ternyata persyarat ini yang nomor 4 ini tidak memasukkannya.
Karena hampir setiap dosa itu dilakukan secara berulang. Ya, sehingga mereka mengatakan ini yang keempat ini tidak bisa dimasukkan. Tapi kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak dimasukkan, tapi jangan dijadikan syarat untuk berbuat dosa. Paham ya? Dia tidak masuk di syarat taubat, tapi jangan mengatakan oh ya berbuat dosa saja, ya, karena dia tidak masuk syarat diterimanya taubat. Ya, tidak demikian. Jadi yang keempat ini jamaah sekalian diperselisihkan. Yang keempat ini, jadi saya taruh ya, diperselisihkan. Tapi itu tadi jangan dijadikan syarat untuk berbuat dosa. Kemudian yang keempat, antakuna taubatu fil waqti tuqbalu fi. Ya, bertobat ketika tobat masih diterima. Ya, bertobat ketika tobat masih diterima. Ya, ada dua waktu yang tobat tidak diterima. Yang pertama, sakaratul maut. Ini tobat tidak diterima. Ketika dia sudah sakaratul maut, kemudian dia mau baru bertobat, maka tidak diterima. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran tentang tobatnya Fir'aun. Ya, dia mengatakan, ya saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim. Ya, maka Allah mengatakan al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang engkau bertobat padahal dahulu engkau termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan, sehingga tobatnya tidak diterima. Nabi SAW mengatakan tobat kalian senantiasa diterima malam yughorgir, selama belum sakaratul maut. Ya, malam yughorgir artinya belum datang kematian, belum sakaratul maut, maka insya Allah diterima. Tapi kalau sudah datang sakaratul maut, maka tobatnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, matahari terbit dari barat. Atau apa yang cocok ya? Matahari terbit dari tempat bukan terbitnya. Karena kalau terbit dari barat, kadang matahari itu terbit dari barat. Kalau dilihat dari perputaran ya. Ya, atau mudahnya begitu ya. Intinya sebelum hari kiamat ya, sebelum hari kiamat. Ya. Sebelum hari kiamat, maka ini dua waktu ketika orang bertobat maka tobatnya tidak diterima. Ya. Kemudian yang keenam, nah ini tadi yang berhubungan dengan manusia ya, betul ya. Bahwasanya ketika itu berhubungan tidak kelihatan. Ketika berhubungan dengan hakul adami maka harus minta maaf. Yang keenam ini minta maaf. Minta maaf. Subhanallah ya. Berhubungan dengan Allah 5, dengan manusia 1. Tapi berhubungan dengan manusia ini paling susah, paling sulit. Kalau berhubungan dengan Allah, kita nanti habis sholat misalnya, atau nanti malam kemudian kita bertobat sesungguh-sungguhnya dengan 5 syarat ini, insya Allah terima. Tapi yang 1 syarat ini, kita berbuat dosa sesama manusia, kemudian datang kepadanya, belum tentu dia terima. Ya, dan bisa jadi kita diusir. Ya, sehingga yang nomor 6 ini jangan dimaini jamaah sekalian, jangan dimaini. Ya, ini perkara dunia, kita hidup sebentar sekali, ya, sebentar sekali. Sehingga jangan sampai ada kedengkian, hasad kepada sesama orang beriman. Ya, dan selalu membaca doa, Rabbana la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami kedongkolan, hasad, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena kita semuanya bersaudara, ya, sesama muslim semuanya bersaudara. Ya, harusnya sesama muslim kita saling mengasihi. Ya, jangan dibalik ya, sesama kafir malah kebalikannya ya, saling mengasihi. Tapi sesama muslim luar biasa, sangatnya. Baik, ini 6 syarat jamaah sekalian agar tobat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah taala alam bisawab, semoga bermanfaat jamaah sekalian. Ya, apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga Allah menjaga kita, memberikan taufik dan hidayah, mengobati orang-orang yang sakit di antara kita, dan menghilangkan kemudaratan, mafsadat yang menimpa kaum muslimin hingga saat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.